Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bina Pribadi Islam. Kali ini kita akan membina pribadi kita dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau menyendiri di Gua Hira dan pengaduan Nabi Muhammad SAW ke Waraqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya dan memberinya wahyu berupa Al-Quran. Wahyu tersebut disampaikan kepada umatnya sebagai bentuk dakwah Islam. Apa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Dan di manakah beliau menerima wahyu tersebut? Mari kita bahas bersama. Dalam perjalanan kisah atau sejarah kenabian Rasulullah SAW, Gua Hira menjadi tempat bersejarah ketika pengangkatan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Menginjak usia 40 tahun, Rasulullah SAW mengasingkan diri di Gua Hira. Menyendiri di Gua Hira. Mendekati usia 40 tahun, Rasulullah SAW cenderung mengasingkan diri atau uzlah dan menyendiri atau ikhtilat di Gua Hira untuk beribadah sampai beberapa malam. Ada riwayat yang mengabarkan kadang sampai 10 malam, kadang lebih dari itu sampai 1 bulan. Bila perbekalan habis, beliau pulang sebentar ke rumah untuk mengambil perbekalan melanjutkan ikhtilat di Gua Hira. Hira adalah nama sebuah gunung yang terletak di Jabal Nur, sebelah barat laut kota Mekah. Demikianlah kebiasaan ini terus beliau lakukan hingga turun wahyu yang pertama kepadanya. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Pengaduan Nabi Muhammad SAW ke Waraqah. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah istrinya, Khadijah binti Khuwailid, dengan hati gemetar ketakutan. Ia memohon kepada Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad SAW hingga hilanglah ketakutannya. Nabi Muhammad SAW bercerita kepada Khadijah. Setelah menceritakan apa yang baru dialaminya, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Khadijah berkata, "Sama sekali tidak. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkaulah orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu, dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Setelah itu, Khadijah pergi membawa Nabi Muhammad SAW menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Arab pemeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani, dan ia pun menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Ia orang tua yang buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Waraqah bertanya, "Wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat?" Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau lihat dan alami di Gua Hira. Kemudian Waraqah berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW, "Itulah Namus atau Jibril yang pernah diutus Allah kepada Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir kaummu." Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi orang. Jadi kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu."
Dan jika aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenagaku. Uzlah yang dilakukan Rasulullah SAW menjelang pengangkatan beliau sebagai Rasul memiliki makna yang penting dalam kehidupan kaum muslimin. Peristiwa ini menjelaskan kita bahwa seorang muslim tidak akan sempurna ibadahnya sebelum melakukan uzlah. Namun, uzlah yang dilakukan tidaklah mesti di gunung ataupun gua. Kita dapat melakukannya di rumah setelah selesai sholat ataupun di masjid saat beriktikaf. Hal ini bermaksud sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dan sarana bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap jiwa manusia memiliki penyakit yang tidak dapat dibersihkan dengan berobat, seperti ujub, sombong, dengki, ria, takabur, dan cinta dunia. Penyakit seperti ini hanya bisa diobati dengan uzlah dan ikhtilaf secara rutin. Demikianlah pembahasan materi Bina Pribadi Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.